Hari mulai gelap dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan. Tiba-tiba lampu depan ambulans padam. Pak Syahid terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, ada sebuah cerita yang diambil dari Twitter, dari tulisannya Horor Psikologis. Sebuah kisah yang berjudul Ambulan Mogok. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram dari Bang Joy. Oke, seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit sore itu tampak suram, diselimuti awan kelabu yang tebal. Rintik hujan mulai turun, membasahi jalanan kota yang lengang. Di balik kemudi ambulan tua berwarna putih, Pak Syahid, seorang supir mobil ambulan dan jenazah dengan pengalaman kerja 8 tahunan ini, duduk dengan tatapan kosong. Pria parubaya itu baru saja menerima tugas untuk mengantar jenazah seorang anak ke rumah duka. Pak Syahid melirik arloji di pergelangan tangannya. Jarum pendek menunjuk angka 4, sedangkan jarum panjang sudah melewati angka 12. Ia menghela napas panjang, lalu menyalakan mesin ambulan. Suara deru mesin memecah kesunyian sore yang sendu. Di bagian belakang ambulans, terbaring jenazah seorang anak laki-laki yang masih belia. Tubuhnya yang kecil tertutup kain putih bersih. Wajahnya terlihat damai dalam tidur panjangnya. Pak Syahid menelan ludah, hatinya terasa berat. Ia sudah terbiasa dengan tugas seperti ini, tapi mengantar jenazah seorang anak selalu membuatnya merasa pilu. Ambulan mulai melaju perlahan, meninggalkan halaman rumah sakit yang sepi. Hujan semakin deras, membuat jarak pandang menjadi terbatas. Wiper bergerak tanpa henti, menyapu air hujan yang membasahi kaca depan. Jalanan kota yang biasanya ramai, kini terlihat lengang. Hanya beberapa pedagang kaki lima yang masih bertahan di bawah terpal seadanya, menjajakan dagangan mereka dengan lesu. Pak Syahid menyalakan radio. Berharap alunan musik bisa mengusir kesunyian yang mencekam. Namun suara musik dari radio tak mampu menghilangkan perasaan gelisah yang menyelimuti Pak Syahid. Ia merasa ada yang aneh dengan suasana sore itu. Jalanan yang terlalu sepi, hujan yang tak kunjung reda, dan jenazah anak kecil yang terbaring di belakangnya. Semuanya terasa begitu menyesakkan. Pak Syahid mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat-ingat kembali wajah anak laki-laki yang akan ia antar ke rumah duka. Ia tidak mengenal anak itu, tapi dari raut wajahnya yang damai, Pak Syahid bisa merasakan bahwa anak itu pastilah anak yang baik. "Semoga kamu tenang di sana ya, Nak," gumam Pak Syahid lirih. Ia kemudian mempercepat laju ambulans, berharap bisa segera sampai di rumah duka. Hari semakin gelap, dan ia tidak ingin berlama-lama di jalanan yang sepi dan sunyi. Setelah menyelesaikan tugasnya mengantar jenazah dan menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga yang berduka, Pak Syahid kembali ke ambulannya. Langit malam telah menyelimuti kota, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dan lampu jalan yang redup. Jalanan yang tadi ramai kini kembali sepi, menyisakan Pak Syahid sendirian dalam keheningan malam. Dengan perasaan yang masih dipenuhi kesedihan,
Pak Sahid menyalakan mesin ambulan dan mulai menyusuri jalan pulang. Hujan telah reda, meninggalkan genangan air di beberapa bagian jalan. Suasana malam yang sunyi membuat Pak Sahid merasa semakin gelisah. Ia mencoba menenangkan diri dengan mendengarkan radio, namun suara penyiar yang ceria tak mampu mengusir bayang-bayang kesedihan yang menghantuinya. Ketika melewati jalan yang sama saat ia berangkat tadi, tiba-tiba Pak Sahid merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Bulu kuduknya meremang, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Ia mempercepat laju ambulans, berharap bisa segera meninggalkan tempat itu. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara samar yang memanggil namanya. "Pak Sahid." Suara itu terdengar begitu dekat, namun samar dan tidak jelas. Pak Sahid menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber suara. Tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia mulai merasa takut. "Pak Sahid dari mana?" Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan dekat. Rasakan hawa dingin semakin menusuk. Jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi. Tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas dan menakutkan. "Pak Sahid, jangan pergi." Suara itu terdengar seperti bisikan lirih dari belakangnya. Pak Sahid memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Namun ia tidak melihat siapapun, karena sebelumnya jenazah anak kecil yang dia bawa baru saja dia antarkan ke keluarganya. "Pak Sahid, terima kasih sudah mengantarkan saya pulang ke rumah." Sekali lagi bisikan lirih itu terdengar lagi. Dengan tangan gemetar, Pak Sahid menginjak pedal gas. Ia memacu ambulannya secepat mungkin, meninggalkan tempat itu dengan perasaan takut yang luar biasa. Dan suara bisikan tadi pun menghilang, tidak muncul lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia yakin bahwa ia baru saja mengalami sesuatu yang sangat aneh dan menakutkan. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, seolah-olah kejadian malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Namun bayang-bayang bisikan misterius itu masih menghantui pikiran Pak Sahid. Ia berusaha menepis rasa takutnya dan fokus pada tugas barunya, mengantar jenazah seorang wanita tua ke sebuah desa di luar kota. Sebelum berangkat, Pak Sahid memeriksa ambulans dengan teliti. Ia memastikan mesin dalam kondisi prima, ban terisi angin, dan tangki bensin penuh. Ia tidak ingin ada kendala di tengah perjalanan, apalagi mengingat pengalaman mengerikan yang baru saja dialaminya. Perjalanan dimulai dengan lancar. Pak Sahid menikmati pemandangan pedesaan yang indah, berusaha melupakan kejadian malam sebelumnya. Namun, ketika memasuki jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, mesin ambulans tiba-tiba mati. Pak Sahid mencoba menyalakan mesin lagi, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa indikator bensin, masih menunjukkan penuh. Ia bingung dan mulai panik. Ia turun dari ambulans, membuka kap mesin dan mencoba memeriksa bagian-bagian mesin yang mungkin bermasalah. Namun ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dengan perasaan putus asa, Pak Sahid kembali ke dalam ambulans dan mencoba menyalakan mesin lagi. Ajaibnya, mesin menyala. Pak Sahid merasa lega. Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa kilometer kemudian, mesin mati lagi. Kali ini Pak Sahid benar-benar kebingungan. Ia sudah memeriksa semua yang bisa ia periksa, tapi tidak menemukan penyebab masalahnya. Ia memutuskan untuk menepi dan mencari bantuan. Untungnya, tak jauh dari situ ada sebuah warung kecil. Pak Sahid pun bertanya
apakah ada montir bengkel terdekat, dan ternyata ada. Setelah pemilik warung menuliskan sebuah nomor telepon di secari kertas, Pak Syahid segera menggunakan HP-nya untuk menghubungi nomor montir tersebut. Pak Syahid menceritakan kejadian aneh yang dialaminya pada pemilik warung. Sambil menunggu montir datang, "Mungkin ada makhluk halus yang mengganggu, Pak," kata pemilik warung dengan nada serius. "Jalan ini memang terkenal angker. Banyak yang mengalami kejadian aneh di sini." Pak Syahid merinding mendengar cerita pemilik warung. Ia mulai menyesal tidak mendengarkan kata hatinya yang sejak awal sudah merasa tidak nyaman dengan tugas ini. Ketika montir datang, ia memeriksa mesin ambulans dengan teliti, namun ia tidak menemukan kerusakan apapun. Ia menyarankan Pak Syahid untuk mengisi bensin, karena menurutnya mesin mati karena kehabisan bahan bakar. Pak Syahid bingung. Ia yakin tangki bensin masih penuh ketika berangkat. Tapi demi kelancaran perjalanan, ia mengikuti saran montir dan mengisi bensin. Setelah tangki terisi penuh, mesin ambulans menyala kembali. Pak Syahid merasa lega, tapi ia masih dihantui rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi. Perjalanan berlanjut. Ia membawa Pak Syahid semakin jauh ke dalam wilayah pedesaan. Jalanan semakin sempit dan berliku, dengan pepohonan rimbun di kedua sisinya. Hari mulai gelap, dan kabut tipis mulai turun menyelimuti jalanan. Tiba-tiba lampu depan ambulans padam. Pak Syahid terkejut dan langsung menginjak rem. Ia mencoba menyalakan lampu, tapi tidak berhasil. Ia memeriksa saklar lampu, kabel-kabel, dan sekring, tapi semuanya tampak normal. Pak Syahid merasa panik. Ia tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap gulita seperti ini. Ia terjebak di tengah hutan, jauh dari pemukiman penduduk. Ia mencoba menyalakan lampu hazard, berharap ada kendaraan lain yang lewat dan bisa membantunya. Namun setelah menunggu beberapa saat, tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Pak Syahid mulai putus asa. Ia merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan gaib. Ia teringat kejadian-kejadian aneh yang dialaminya sebelumnya. Mulai dari bisikan misterius hingga mobil mogok yang tiba-tiba kehabisan bensin. "Apakah ini semua ada hubungannya dengan jenazah yang aku antar?" gumam Pak Syahid dalam hati. Ia memutuskan untuk turun dari ambulans dan mencari bantuan. Bermodalkan lampu senter dari HP-nya, ia berjalan menyusuri jalan setapak yang gelap, berharap menemukan rumah penduduk atau setidaknya sinyal telepon. Namun setelah berjalan cukup jauh, ia tidak menemukan apapun. Hanya kegelapan dan suara-suara binatang malam yang membuatnya semakin takut. Pak Syahid kembali ke ambulans dengan perasaan putus asa. Ia duduk di kursi kemudi, memejamkan mata, dan berdoa memohon pertolongan. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di jendela. Pak Syahid membuka mata dan melihat seorang kakek tua berdiri di samping ambulans. Kakek itu mengenakan pakaian tradisional Jawa dan membawa sebuah lentera minyak. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya kakek itu dengan ramah. Pak Syahid terkejut melihat kakek tua itu muncul tiba-tiba di tengah hutan yang gelap. Ia merasa seperti melihat secercah harapan di tengah keputusasaan. Dengan cepat, ia membuka jendela ambulans dan menjelaskan masalahnya pada kakek tersebut. "Lampu depan ambulans saya tiba-tiba mati, Kek. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan dalam gelap seperti ini," keluh Pak Syahid.
Kakek itu mengangguk-angguk, lalu mendekat bagian depan ambulans. Ia mengamati lampu depan dengan seksama, lalu mengeluarkan sebuah obeng kecil dari saku bajunya. Dengan terampil, ia membuka kap mesin dan mulai memeriksa kabel-kabel dan sekring. Pak Syahid memperhatikan kakek itu dengan penuh rasa kagum. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang mekanik di tengah hutan seperti ini. Apalagi kakek itu terlihat sangat tua dan lemah, tapi ia bekerja dengan cekatan dan penuh semangat. Setelah beberapa saat, kakek itu menutup kap mesin dan tersenyum. "Sudah selesai, Nak. Coba nyalakan lampunya." Pak Syahid menyalakan mesin ambulans dan lampu depan pun menyala terang. Ia merasa sangat lega dan berterima kasih pada kakek tua itu. "Oh, terima kasih banyak ya, Kek. Kakek sudah menyelamatkan saya," ucap Pak Syahid dengan tulus. "Sama-sama, Nak. Lain kali hati-hati ya kalau melewati jalan ini. Tempat ini memang terkenal angker," kata kakek itu sambil tersenyum. Pak Syahid mengangguk, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya. Ia ingin memberikan uang itu sebagai tanda terima kasih pada kakek tua itu. Namun kakek itu menolak dengan halus. "Tidak usah, Nak. Saya ikhlas membantu. Anggap saja ini amal ibadah saya," kata kakek itu. Pak Syahid merasa terharu mendengar kata-kata kakek itu. Ia merasa beruntung bisa bertemu dengan orang yang begitu baik dan tulus di tengah situasi yang sulit seperti ini. Setelah berpamitan dengan kakek tua itu, Pak Syahid melanjutkan perjalanan. Ia merasa lebih tenang dan yakin setelah bertemu dengan kakek itu. Ia merasa bahwa kakek itu bukan hanya seorang mekanik biasa, tapi juga seorang penolong yang dikirim Tuhan untuk membantunya. Perjalanan selanjutnya berjalan lancar. Pak Syahid berhasil mengantarkan jenazah wanita tua itu ke tempat tujuan dengan selamat. Setelah itu ia kembali ke kota dengan perasaan lega dan bersyukur. Kejadian-kejadian aneh yang dialaminya selama perjalanan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Pak Syahid. Ia merasa bahwa ada kekuatan lain yang ikut campur dalam perjalanannya. Kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak saat itu, Pak Syahid selalu berhati-hati dan waspada setiap kali bertugas mengantar jenazah. Ia juga selalu mengajak teman jika harus melakukan perjalanan jauh, terutama ke daerah-daerah yang terkenal angker. Ia tidak ingin mengalami kejadian serupa lagi. Meskipun demikian, Pak Syahid tidak pernah melupakan pengalamannya bertemu dengan kakek tua di tengah hutan. Kakek itu telah memberinya pelajaran berharga tentang kebaikan dan ketulusan. Pak Syahid berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu meneladani sikap kakek itu dan membantu orang lain yang membutuhkan. Perjalanan terakhir Pak Syahid tidak hanya menjadi sebuah kisah horor, tapi juga sebuah kisah kebaikan dan pertolongan yang datang dari tempat yang tidak terduga.